Lalu apa fitnah-fitnah yang akan muncul di akhir zaman ya akhi, yang dikabarkan oleh Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam? Dan ini merupakan fenomena akhir zaman. Yang pertama, yaitu munculnya fitnah yang bergelombang seperti gelombang samudra. Ini ditunjukkan oleh hadis Hudzaifah radhiyallahu an, di mana Hudzaifah berkata, "Kunna 'inda Umar, faqala ayyukum sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan?" Faqala qaumun nahnu sami'nah. Kata Hudzaifah, kami dahulu pernah berada di sisi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhah. Lalu kemudian Umar bertanya, siapa di antara kalian yang pernah mendengar Rasulullah SAW menyebutkan tentang fitnah? Maka para sahabat yang ada di situ berkata, nahnu sami'nah, kami semua mendengarnya hai Umar. Faqal, lalu Umar berkata, la'allakum ta'nun fitnatar rajul fi ahlihi wa jarihi. Qalu ajal. Kata Umar, barangkali maksud kalian fitnah seseorang yang ada pada keluarga dan tetangganya. Apa itu maksud kalian? Kata mereka, benar, itu maksud kami. Qala tilka tukaffiruha shalah was-siyam was-shadaqah. Kalau fitnah seperti itu, kata Umar, itu bisa digugurkan dosanya dengan sholat, puasa dan sedekah. Walakin ayyukum sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan allati tamuju maujal bahr. Akan tetapi siapa di antara kalian yang pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang fitnah yang bergelombang seperti gelombang samudra, silih berganti. Qala Hudzaifah fasakatal qaum. Hudzaifah berkata, para sahabat pun diam, tidak menjawab. Faqultu ana. Lalu Hudzaifah berkata, aku yang mendengarnya hai Umar. Qala anta lillahi abuk. Kamu yang mendengarnya, bagus sekali. Qala Hudzaifah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tu'radul fitan 'alal qulub kal hasiri 'udan 'udan. Nanti fitnah itu akan dijalin dalam hati seorang hamba seperti tikar yang dijalin seutas demi seutas. Fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda. Hati mana saja yang menerima fitnah itu, maka akan digoreskan dalam hati tersebut goresan hitam. Wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda. Dan hati mana saja yang menolak fitnah tersebut, kata beliau, maka akan digoreskan dalam hati tersebut goresan putih. Hatta tasira ala qalbain ala abyad mithla safa fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard wal akhar aswad murbadan kal kuzi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawah, kata Rasulullah. Sehingga pada waktu itu hati manusia terbagi menjadi dua hati. Yang pertama, hati yang berwarna putih dan bening, bagaikan batu yang licin, yang tidak akan dibahayakan oleh fitnah selama langit dan bumi masih ada, kata Rasulullah. Dan yang kedua, hati yang hitam, yang gelap kelam, bagaikan cangkir yang dibalikan. Ia sudah tidak lagi mengenal yang ma'ruf dan tidak lagi mengingkari yang mungkar, kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Subhanallah, Rasulullah SAW mengabarkan, Pak, nanti di akhir zaman fitnah itu akan ditampakkan, akan dijalin dalam hati seorang hamba seperti tikar yang dijalin seutas demi seutas. Apa maksudnya? Naam, yang dimaksud dengan hadis ini, kata para ulama, bahwasannya berbagai macam maksiat akan ditampakkan kepada manusia dalam kehidupan. Ketika maksiat itu tidak kita ingkari lagi,
Ketika maksiat itu menjadi sesuatu yang biasa dalam kehidupan kita, akhirnya kita pun tidak lagi mengingkari. Berarti maksiat atau fitnah itu sudah masuk ke dalam hati kita. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, siapa hatinya yang mengingkari fitnah itu, maka itu menjadi hati yang putih. Bahkan diberikan goresan-goresan yang putih. Tapi siapa yang hatinya tidak mengingkari, menerima fitnah tersebut, kata Rasulullah, maka akan diberikan ke dalam hatinya goresan hitam. Sehingga akhirnya menjadi dua hati. Hati yang putih bersih, yang tidak akan dibahayakan oleh fitnah selama langit dan bumi masih ada. Itu adalah hatinya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Hatinya orang-orang yang takwa kepada Allah. Hatinya orang-orang yang senantiasa dekat kepada Allah. Yang kedua adalah hati yang hitam kelam. Lalu Rasulullah mengatakan kalkuzi mujakhian. Seperti apa? Cangkir yang dibalikan. Bayangkan Pak, cangkir kalau masih terbuka, masih bisa menerima hidayah, masih bisa menerima air yang akan dituangkan kepadanya. Tapi kalau cangkir itu dibalikan, apakah kira-kira hidayah itu akan bisa menerimanya? Ketika kita guyurkan air di atas cangkir itu akan menolaknya dan dia tidak akan menyimpannya. Demikian Rasulullah memberikan perumpamaan hati yang hitam di zaman tersebut. Saking hitamnya hati, dihitamkan oleh maksiat, dihitamkan oleh berbagai macam fitnah, akhirnya ia tidak lagi bisa menerima hidayah. Akhirnya ia pun tidak lagi menerima nasihat. Akhwal Islam, a'azakumullah. Ini adalah merupakan hati yang sangat ditakutkan oleh kita sebagai seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fenomena pertama munculnya fitnah yang bergelombang. Bagaikan gelombang samudra yang silih berganti menerpa kehidupan kita. Akhal Islam, a'azakumullah. Lalu apa sebab-sebab munculnya fitnah yang bergelombang itu? Akhi, di sana ada beberapa sebab mengapa sampai terjadi fitnah yang bergelombang seperti gelombang samudera itu. Yang pertama, itu mukurnya makar musuh-musuh Allah. Ingat Pak, musuh-musuh Allah tidak akan pernah berhenti untuk memerangi kaum muslimin. Dan peperangan yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah di zaman ini bukan hanya dengan fisik, tapi dengan pikiran. Dan ini yang lebih berat. Makanya Allah mengatakan walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, dalam surat Al-Baqarah ayat 120 itu. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridha kepada kamu sampai kamu mengikuti milah mereka. Allah tidak mengatakan sampai kamu masuk ke dalam milah mereka, tapi Allah mengatakan sampai kamu mengikuti milah mereka. Artinya sebatas kita mengikuti tata cara dan gaya hidup mereka, mereka sudah senang. Maka Allah mengatakan orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah rela sampai kalian mengikuti ya mereka. Maka dengan berbagai macam cara dilakukan, Pak. Bapak masih ingat kisah dilengserkannya Khalifah Utsman bin Affan dan terbunuhnya Utsman bin Affan sebagai orang yang mati syahid? Mengapa sampai terjadi pembunuhan terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Sebuah konspirasi besar yang dilakukan oleh seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba. Di mana Abdullah bin Saba ini seorang Yahudi hitam legam yang pura-pura masuk Islam, memperlihatkan kesolehan, ketakwaan, memperlihatkan ibadah supaya orang-orang tertarik kepada dirinya. Lalu kemudian Bapak sekalian, Abdullah bin Saba pun kemudian menyebarkan racunnya yang berbisa. Dia pun memberikan tuduhan-tuduhan kepada Utsman.
Dibuatnya surat-surat palsu atas ummahatul mukminin, atas nama ummahatul mukminin. Dikirimnya ke Kufah, ke Basrah. Dibacakannya setelah sholat Jumat bahwasanya Utsman mendolimi ummahatul mukminin. Akhirnya banyak manusia yang terprovokasi. Maka mereka pun kemudian mengadakan demo besar-besaran ke kota Madinah. Bahkan mereka minta Utsman turun dari jabatan. Tapi ternyata Utsman menolak. Utsman tidak mau turun. Kenapa? Karena Utsman pernah mendengar Rasulullah mengabarkan, "Hai Utsman, sesungguhnya Allah akan memberikan kepada kamu pakaian kepemimpinan. Maka jangan sekali-kali kamu copot. Fala tanzi'hu," kata Rasulullah, "jangan kamu lepaskan pakaianmu itu." Maka Utsman tidak mau melepaskan karena ini titah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Utsman pun menjelaskan kepada mereka bahwa itu semua tuduhan yang tidak benar. Kemudian mereka pun, para pendemo ini pun pergilah. Namun Pak, kembali Abdullah bin Sabah membuat surat dengan memalsukan atas nama Aisyah radhiyallahu anha, di mana surat itu berisi aniqtulu Utsman, bunuh Utsman. Akhirnya mereka pun kembali lagi ke rumah Utsman dan mengepung rumah Utsman radhiyallahu anhu ardhah sekitar 20 hari lamanya. Sehingga akhirnya terjadilah kejadian yang mengenaskan, terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ardhah. Berhasil konspirasi Yahudi ini. Ternyata Abdullah bin Sabah tidak berhenti sampai situ. Lalu kemudian dia menyebarkan sebuah pemikiran bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu sebetulnya Tuhan. Dan sebetulnya yang berhak menjadi khalifah itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ardhah. Imam Nasa'i meriwayatkan dalam sunannya, dan juga disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, bahwasanya Ali bin Abi Thalib menangkapi kaum Sabaiyah itu. Ketika mereka ditangkap oleh Ali, Ali bertanya kepada kaum Sabaiyah, "Ma sya'nukum? Ada apa dengan kalian?" Kata mereka, "Kami meyakini, hai Ali, bahwa engkau yang menciptakan langit dan bumi." Maka kata Ali, "Bertaubatlah kalian. Jika kalian tidak bertaubat, aku akan bakar kalian." Ternyata mereka berkata, "Justru kami semakin yakin engkau Tuhan, karena tidak ada yang mengadab dengan api kecuali Tuhan." Subhanallah, akhwal Islam, azakumullah. Akhirnya Ali pun membakar mereka hidup-hidup. Ternyata Pak, di saat itu, di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, terjadi kesalahpahaman antara Ali dan Muawiyah. Muawiyah minta darahnya Utsman supaya pembunuh-pembunuh Utsman itu dibunuh, ditegakkan padanya hukum qisas. Akan tetapi Ali belum bisa melaksanakan itu karena keadaannya belum memungkinkan. Maka rupanya kelompok Abdullah bin Sabah mempergunakan kesempatan ini untuk memprovokasi, sehingga akhirnya terjadilah perang saudara antara pasukan Ali dan Muawiyah dalam sebuah peperangan yang disebut dengan perang Siffin, yang kemudian terjadilah perdamaian antara pasukan Ali dan Muawiyah. Dan pada waktu itu Ali mengutus Abu Musa al-Ash'ari, sedangkan Muawiyah mengutus Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Ikhwatul Islam, azakumullah. Dan ternyata Pak, musuh-musuh Islam tidak berhenti sampai situ. Mereka mengambil anak-anak kaum muslimin, dididik oleh mereka, kemudian dilepaskan dalam keadaan membawa pemikiran yang sesat. Bapak tahu sebuah pemikiran yang disebut dengan Qadariyah? Qadariyah itu adalah pemikiran yang menolak akan adanya takdir. Dari mana itu berasal, Pak? Imam Muslim menyebutkan dalam Sahih Muslim di hadis nomor pertama dengan sanadnya kepada Yahya bin Ya'mar, di mana Yahya bin Ya'mar berkata, "Kana awwalu man takallama fil qadar bi Basrah Ma'bad al-Juhani." Adalah yang pertama kali berbicara tentang takdir di kota Basrah namanya Ma'bad al-Juhani. Ya, di mana Ma'bad al-Juhani mengatakan takdir itu tidak ada dan bahwa segala sesuatu belum ditakdirkan oleh Allah. Dan Bapak tahu Ma'bad al-Juhani ini mengambil pemikiran ini dari siapa?
Ternyata ia mengambil pemikiran Ma'bad al-Juhani ini dari seorang Nasrani yang bernama Susan. Dia ambil pemikiran itu. Dia dididik oleh seorang Nasrani. Lalu kemudian dilepaskan di tengah-tengah kaum muslimin untuk menyebarkan pemikiran yang menyesatkan. Makanya Yahya bin Ya'mar mendatangi Abdullah bin Umar. Lalu ia berkata kepada Abdullah bin Umar, "Ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana qaumun yatakaffaruna al-ilm wa yaz'umuna alla qadar." Wahai Aba Abdurrahman, telah muncul di negeri kami suatu kaum yang mencari-cari ilmu yang aneh dan nyeleneh dan mengatakan katanya takdir itu tidak ada dan katanya takdir belum segala sesuatu belum ditakdirkan oleh Allah. Maka Abdullah bin Umar berkata, "Idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'um minhum wa hum bura'u minni." Kalau kamu bertemu dengan mereka, kabarkan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Fa walladzi nafsi Ibnu Umar biyadihi, demi zat yang Abdullah bin Umar berada di tangannya, Allah tidak akan menerima keimanan mereka sampai mereka beriman kepada takdir, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Subhanallah ya akhi, di awal-awal Islam muncul pemikiran yang menyesatkan, ternyata hasil tangan-tangan Yahudi dan Nasrani. Demikian memang mereka sangat andil untuk munculnya fitnah dalam tubuh kaum muslimin. Mereka tahu kaum muslimin tidak akan mungkin diperangi dengan secara fisik, sebab kaum muslimin kalau diperangi dengan secara fisik, Allah pasti membela mereka. Tapi mereka ingin menghancurkan pemikiran-pemikiran kaum muslimin. Mereka berusaha untuk menyebarkan pemikiran yang menyesatkan di tengah-tengah kaum muslimin. Bapak tahu, Banu Fatimiyah, Banu Ubaid ibn al-Qaddah, di mana pemikirannya sangat menyesatkan, di mana ada seorang Yahudi pura-pura masuk Islam. Dia menamai dirinya Ubaidullah bin Abil Qaddah dan mengaku-ngaku dia dari keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Yang kemudian dia pun berhasil menaruh simpatiknya kepada kaum muslimin. Lalu kemudian berhasil membuat sebuah daulah negara yang disebut dengan negara Fatimiyah, di mana mereka mengkafirkan darah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan orang yang haji dibunuhi. Sampai-sampai kata Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, sumur Zam-Zam merah dengan darah. Ikhwatul Islam, azakumullah. Siapa yang melakukan semua itu? Ternyata di balik itu adalah orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Munculnya nabi-nabi palsu seperti Mirza Ghulam Ahmad yang menyatakan dirinya seorang nabi. Siapa di belakang itu? Ternyata di belakang itu adalah penjajah Inggris London, di mana ia dididik di London, kemudian dilepaskan lagi ke India, mengaku-ngaku dia seorang Imam Mahdi, lalu mengaku dirinya nabi. Sampai kemudian terjadi mubahalah antara ulama Ahlus Sunnah dengan Mirza Ghulam Ahmad ini, bahwasanya siapa yang di atas kebohongan ia pasti mati setelah setahun lewat. Ternyata setelah mubahalah 5 hari Mirza Ghulam Ahmad pun mati. Ikhwatul Islam, azakumullah. Semua itu adalah ternyata ya akhwat Islam di belakangnya orang-orang non-muslim. Mereka ingin memasukkan ke dalam Islam sesuatu yang bisa merusak pemikiran kaum muslimin. Di zaman sekarang apalagi Pak, media-media sangat mudah, televisi, majalah, internet. Maka mereka gunakan media-media ini untuk apa? Menghancurkan pemuda-pemuda Islam. Lihat yang dipertontonkan aurat-aurat wanita-wanita yang telanjang, yang setengah bugil. Untuk apa? Menghancurkan pemuda-pemuda Islam. Makanya andil mereka Pak untuk menghancurkan Islam, munculnya fitnah yang bergelombang dalam tubuh kaum muslimin, itu semuanya dibalik itu adalah
ya orang-orang yang tidak suka kepada Islam dari kalangan Yahudi, Nasrani dan yang lainnya. Akhul iman azakumullah, ini merupakan sebab terbesar munculnya fitnah yang bergelombang. Disertai dengan apa? Yang musibahnya lagi, kaum muslimin pun tidak peduli dengan agamanya. Kaum muslimin pun tidak berusaha untuk menggali ilmu agama. Orang tua sudah tidak peduli dengan anaknya, apakah anaknya faham dengan sunnah atau tidak peduli. Bahkan anaknya makan dengan tangan kiri pun tidak peduli. Yang terpenting adalah dia sudah membiayai anaknya, dia sudah menyekolahkan anaknya, bahkan tidak peduli apakah sekolahnya itu bisa membina akidah dia atau tidak. Bahkan kita lihat banyak kaum muslimin, Pak, memasukkan anaknya di sekolah-sekolah Nasrani. La haula wala quwata illa billah. Musibah semakin berat ketika kaum muslimin sudah tidak peduli dengan agama Allah. Ketika kaum muslimin disibukkan dengan memperebutkan kekuasaan. Ketika kaum muslimin sibuk memperebutkan harta dan tahta. Sehingga akhirnya penyakit wahan merayap dalam tubuh-tubuh dan hati-hati mereka. Makanya Rasulullah mengabarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan yang lainnya. Kata Rasulullah, yushikul umam an tada'a bikum kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Hampir-hampir umat-umat kafir nanti akan saling menyeru untuk menyantap kalian wahai umat Islam. Sebagaimana rayap-rayap binatang-binatang kecil itu memanggil teman-temannya untuk menyantap hidangan. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal nahnu qalilun yawma idzin? Apakah pada waktu itu kita sedikit jumlahnya wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? La, tidak. Bal antum katsir, bahkan kalian jumlahnya banyak pada waktu itu. Walakin guthaun ka guthais sail, tapi banyaknya kalian seperti buih yang dibawa banjir, tidak punya kekuatan, dibawa oleh arus. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang diri Muhammad berada di tangannya, sungguh kata beliau, la yanzi'anna Allah min qulubi aduwikumur rahba minkum. Allah akan cabut rasa takut musuh-musuh kalian kepada kalian. Wala yaqdhifanna fi qulubikumul wahan, dan Allah akan lemparkan ke dalam hati kalian penyakit wahan. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu penyakit wahan wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahatul maut, cinta dunia dan takut mati. Dan itu yang kita saksikan, akhi. Kaum muslimin lebih rela untuk mati demi membela uang, demi membela kedudukan, daripada membela agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Banyak kaum muslimin tidak peduli untuk membela agamanya, tapi untuk berebut kekuasaan, kursi dan harta, luar biasa. Fa'allahul musta'an wa alaihi tiklan. Sehingga akhirnya fitnah yang bergelombang itu semakin menjadi-jadi, ya akhal Islam azakumullah. Dan itu yang kita lihat dan yang Rasulullah kabarkan memang betul sekali. Ikhwatul iman a'azakumullah. Kemudian di antara fitnah yang akan muncul di akhir zaman, yang telah Rasulullah kabarkan akan muncul di akhir zaman, apa itu? Yang disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innakum asbahtum fi zamanin kathirin fuqaha'uh, qalilin khutaba'uh, qalilin su'aluh, kathirin mu'tuh, al-amalu fi khairun minal ilm, wa sayati zamanun qalilun fuqaha'uh, kathirun khutaba'uh, kathirun su'aluh, qalilun mu'tuh, al-ilmu fi khairun minal amal. Kata Rasulullah apa? Sesungguhnya kalian wahai para sahabat, hidupnya di zaman yang ulamanya banyak dan penceramahnya sedikit, yang minta-minta sedikit, yang memberinya banyak.
Dan beramal di zaman ini, kata Rasulullah, lebih baik dari berilmu. Dan nanti akan datang, kata Rasulullah, suatu zaman penceramahnya banyak tapi ulamanya sedikit. Yang minta-mintanya banyak, yang memberinya sedikit. Dan berilmu, menuntut ilmu di zaman itu lebih utama dari beramal. Subhanallah, hadis ini Pak menunjukkan bahwa nanti di akhir zaman yang banyak itu para penceramah yang pandai berceramah, pandai berretorika, tapi ilmunya sangat dangkal sekali. Sedikitnya ulama yang betul-betul menguasai Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dahulu di zaman para sahabat, tabi'in, mereka tidak diizinkan untuk berfatwa sampai betul-betul menguasai Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Imam Syafi'i memberikan syarat-syarat bolehnya berfatwa. Apa itu? Kata Imam Syafi'i, al-mufti, orang yang boleh berfatwa itu yang pertama, an yakuna aliman bi kitabillah, harus betul berilmu tentang kitabullah, ta'wilihi wa tanzilihi wa muhkamihi wa mutasyabihihi. Dia menguasai ta'wil tanzilnya, muhkam mutasyabihnya, asbab nuzulnya, dan semua ilmu yang mendukung terhadap ilmu Al-Quran itu. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, siapa yang boleh berfatwa? Aliman bisunnati Rasulillah sahihiha wa saqimiha, betul-betul berilmu tentang sunnah Rasulullah SAW, kama alima minal Quran, sebagaimana ia berilmu tentang Al-Quran, dan ia bisa membedakan antara yang sahih dan yang dhaif. Yang ketiga, kata Imam Syafi'i, siapa yang boleh berfatwa? An yakuna aliman bil lughatil arabiyyati wa asalibiha, betul-betul berilmu tentang bahasa Arab dan seluk-beluknya. Yang keempat, kata Imam Syafi'i, syaratnya apa? Bolehnya berfatwa? Wa an yakuna aliman bi aqwalil ulama wa turuqit tarjih, berilmu tentang pendapat-pendapat para ulama dan bagaimana tata cara memilih pendapat yang paling kuat. Kata Imam Syafi'i, siapa yang menguasai 4 perkara ini, silahkan dia berbicara tentang ilmu, tapi tidak boleh silahkan berfatwa. Dan siapa yang tidak menguasai 4 ini, silahkan berbicara tentang ilmu, tapi tidak boleh berfatwa. Sampai demikian Imam Syafi'i rahimahullah. Bayangkan di zaman sekarang, Pak, ketika seseorang hanya pandai berbicara di podium, akhirnya dia pun dilamar oleh sebuah televisi, sehingga akhirnya dia menjadi tenar dan ternama, padahal pengetahuan bahasa Arab dia kurang, keilmuan tentang Al-Quran dan hadis dia kurang, hanya pandai beretorika. Lalu ia pun ditanya, dia pun berfatwa. Musibah apabila yang berfatwa itu bukan orang para ahlinya, pasti akan menimbulkan berbagai macam malapetaka. Makanya dalam hadis yang dikeluarkan Abdullah bin Amr bin Al-As dari hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Innallaha la yaqbidul ilm intiza'an yantazi'u min sudurir rijal. Allah tidak akan mencabut ilmu itu dengan sekali cabut dari dadanya manusia, tidak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, kata beliau. Akan tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Para ulama diwafatkan oleh Allah. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga apabila tidak tersisa para ulama, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, kata Rasulullah, maka orang-orang akan mengambil pemimpin-pemimpin agama yang bodoh. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu, lalu mereka pun berfatwa dengan tanpa ilmu, mereka pun sesat dan menyesatkan. La ilaha illallah. Apabila orang-orang yang dangkal ilmunya diulamakan, yang ada pasti Pak berkata tanpa ilmu. Apabila orang-orang yang hanya sebatas bermodalkan titel saja, baik profesor ataupun doktor, tapi ternyata profesor dan doktornya bukan pada bidangnya. Terkadang di zaman sekarang Pak,
hanya karena merasa dirinya profesor, doktor, padahal mungkin itu profesor dan doktornya di bidang pertanian. Tapi kalau berbicara masalah agama, seakan-akan dia ulama. La ilaha illallah. Dia pun kemudian memahami agama sebatas dengan akalnya. Dia tertipu, bahkan dia merasa dirinya akalnya hebat dan segala-galanya. Sehingga akhirnya segala macam dalil ditelainya dengan sisi akalnya saja. La haula wala quwata illa billah. Apabila ini telah terjadi, pasti fitnah akan muncul dalam tubuh umat Islam. Pemikiran-pemikiran yang menyesatkan akan muncul dalam tubuh umat Islam. Ikhwatal Islam, azakumullah. Kemudian di antara fitnah yang akan timbul di akhir zaman yang Rasulullah telah kabarkan dalam hadis-hadisnya, yaitu yang disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, dan hadis ini sahih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nas sanawatun khadda'at." Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang menipu. Tahun-tahun yang menipu. Al-kadhib yusaddaqu fiha al-kadhib. Orang yang dusta dianggap jujur. Wa yukadzabu fiha as-sadiq. Orang yang jujur dianggap berdusta. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Orang yang suka berkhianat dipercaya, diberikan amanah. Wa yukhawwanu fiha al-amin. Dan orang yang betul-betul amanah dianggap pengkhianat. Watan wa yantiqu fiha ruwaibidah. Dan akan berbicara para ruwaibidah. Lalu ditanya, wahai Rasulullah, apa itu ruwaibidah wahai Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda apa? Ar-rajulu tafih yatakallam fi amril ammah. Orang yang dangkal ilmunya tapi berani berbicara tentang urusan yang besar, urusan yang berhubungan dengan keumuman manusia. Hadis ini sahih, Pak. Perhatikanlah, Rasulullah mengabarkan, Pak, akan munculnya tahun-tahun yang menipu. Orang yang jujur dianggap pendusta. Orang yang dusta dianggap jujur. Di zaman sekarang, orang yang jujur susah sekali naik jabatan, Pak. Kalau Anda berani berdusta, baru Anda akan naik jabatan. Laporan-laporan keuangan banyak didustakan, dimanipulasi, korupsi merajalela. Yang mungkin kalau Anda jujur, Anda akan dimusuhi. Orang jujur susah sekali untuk mendapatkan jabatan. Tapi orang yang berkhianat, yang suka manipulasi, yang suka korupsi, malah diberikan jabatan dan semakin naik dia. Bukankah begitu keadaan di zaman ini? Naam. Memang demikian yang Rasulullah kabarkan ternyata terjadi, Pak. La haula wala quwata illa billah. Iya. Kemudian Rasulullah mengabarkan orang yang amanah dianggap pengkhianat. Dan orang yang berkhianat malah diberikan amanah. Kalau sudah seperti ini, apa yang terjadi, Pak? Pasti yang terjadi adalah fitnah dan fitnah. Kemudian Rasulullah mengatakan, dan nanti akan berbicara para ruwaibidah. Siapa itu ruwaibidah? Itu at-tafih, orang yang dangkal ilmunya, yang bodoh, tapi ia berani berbicara tentang urusan-urusan besar. Urusan politik itu urusan besar, Pak. Tapi lihat di Indonesia, hatta tukang cabai, tukang beca pun bicara masalah politik. Padahal kata para ulama, masalah politik itu tidak boleh diserahkan kepada setiap orang. Yang berbicara masalah politik hanyalah orang-orang yang telah kokoh keilmuan mereka. Tapi itulah ya akhwal Islam, Rasulullah sudah mengabarkan akan munculnya tahun-tahun seperti itu. Ikhwata Islam, azakumullah. Kemudian ya akhi, di antara fitnah yang akan muncul di akhir zaman, yaitu yang disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini sahih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min iqtirabis sa'ah an turfa'al ashrar wa tudha'al akhyar. Wa yuftahal qaul wa yukhzanal amal
wa yuqra bil qaumi al-mathnah laisa fiha ahadun yunkiruha. Qila wa mal mathnah? Qal maktutibat siwa kitabillahi azza wa jal. Kata Rasulullah, di antara tanda dekatnya hari kiamat. Tanda dekatnya hari kiamat. Apa itu, Pak? Orang-orang yang buruk dianggap mulia, dimuliakan. Orang-orang yang mulia, orang-orang saleh dianggap hina, dihinakan. Akan muncul pandai bicara, tapi tidak pandai beramal. Dan akan dibacakan al-mathnah di suatu kaum. Tidak ada yang berani mengingkarinya, tidak ada yang berani mengkritiknya. Lalu ditanya, apa itu al-mathnah? Dijawab, setiap yang dijadikan panduan selain kitabullah. Perhatikan, Pak. Rasulullah mengabarkan dalam hadis ini bahwa di antara dekatnya hari kiamat, tanda dekatnya hari kiamat, orang yang buruk dimuliakan, Pak. Dimuliakan. Coba, Pak, antum lihat, terkadang kita melihat para bintang film yang mempertontonkan auratnya, yang memakai pakaian you can see, yang memakai pakaian bikini, ketika datang di suatu kota atau desa, orang-orang memuliakan dia. Betul, Pak. Padahal pakaiannya, naudzubillah, mempertontonkan aurat, glamor dengan dunia, tertipu dengan dunia. Tapi kalau yang datang itu seorang alim ulama, tidak peduli. Bahkan mungkin kalau dia lihat, tampangnya kayak teroris berjenggot misalnya, mungkin dilihatnya dengan pandangan hina-dina. Dan ternyata benar yang Rasulullah kabarkan ini, Pak. Orang-orang buruk, ya, para penyanyi-penyanyi barat, para aktor-aktor barat, kalau datang ke Indonesia banyak yang mengeluh-elukan, Pak. Para pemuda, para pemudi yang menjadikan idola mereka siapa? Bukan Rasulullah, bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Bukhari, tapi mereka mengidolakan orang-orang, para artis, aktor barat sana yang notabene bukan muslim. Mereka ikuti gaya hidupnya, mereka ikuti gaya pakaiannya, bahkan mereka ikuti gaya rambutnya, demikian pula gaya kehidupannya. Itu yang kita lihat, subhanallah, benar yang Rasulullah kabarkan itu, Pak. Orang-orang buruk, kata Rasulullah, akan dimuliakan, sementara orang-orang saleh akan dihinakan. Terhina kita. Ikhwatul Islam, azakumullah. Bahkan terkadang bapak ketika mau pergi ke masjid diledek sama orang-orang seperti itu. Alah, sok suci kamu itu. Iya. Benar, akhwal Islam. Yang Rasulullah kabarkan benar. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Akan muncul qaul, orang pandai bicara. Kalau berbicara pandai, tapi amal dikunci. Dia hanya pandai berbicara tapi tidak pandai beramal. Kemudian kata Rasulullah, dan akan dibacakan di suatu kaum al-mathnah, dan tidak ada yang berani untuk mengkritik atau mengingkarinya. Lalu ditanya, apa itu al-mathnah wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, maktutiba siwa kitabillah, yang dijadikan panduan selain kitabullah. Akhi, terkadang di suatu kelompok ada kitab panduan tersendiri yang tidak boleh disalahi oleh kelompok tersebut. Terkadang di sebuah organisasi mempunyai kitab panduan sendiri yang tidak boleh disalahi. Bahkan kalau kitab panduan itu dibacakan, mereka dengar bagaikan mendengarkan Al-Quran, yang seakan-akan tidak mungkin salah. Wallahi, ini pun terjadi di zaman ini. Ini fenomena akhir zaman yang Rasulullah SAW telah kabarkan kepada kita, ya akhwat Islam, azakumullah. Kemudian di antara fenomena akhir zaman, fitnah di akhir zaman yang Rasulullah kabarkan apalagi, Pak? Yaitu yang disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini hasan insyaallah. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya'ti 'alan nas zamanun, as-sabiru fihim ala dinih kal qabid 'alal jamr,
Akan datang suatu zaman nanti, kata Rasulullah, orang yang sabar memegang agamanya seperti memegang bara api, panas sekali. Orang yang berpegang kepada agama Allah, orang yang berpegang kepada sunnah Rasulullah, berpegang kepada ajaran Rasulullah, nanti kata Rasulullah itu seperti memegang bara api, panas Pak, berat sekali. Masya Allah, akhul Islam, a'azakumullah. Maka dari itu ya akhi, a'azakumullah, ini adalah merupakan perkara yang Rasulullah SAW kabarkan akan datangnya, yaitu fenomena akhir zaman. Di antara fenomena akhir zaman yang merupakan fitnah yang Rasulullah telah kabarkan oleh Rasulullah dan itu terjadi. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yakuna as'adan nasi bid dunya luka bin luka." Tidak akan tegak hari kiamat sampai orang yang paling bahagia di dunia itu orang luka bin luka. Luka bin luka itu ya kebiasaan orang Arab. Kalau menyebut orang yang bodoh tentang agama itu disebut dengan luka bin luka. Artinya orang yang tidak paham masalah agama. Itu disebut dengan luka bin luka. Maka Rasulullah mengatakan apa? Bahwa nanti tidak akan tegak hari kiamat sampai yang paling bahagia di dunia itu luka bin luka. Dan ternyata memang benar kita lihat ya akhwal Islam. Ya, orang yang paling bahagia di zaman sekarang yang punya kedudukan tinggi ternyata sayang sekali jauh dari agama Allah. Orang-orang konglomerat sayang sekali kebanyakan jauh dari agama Allah. Tidak semua, ada di sana yang alhamdulillah, tapi kebanyakannya begitulah. Ya, mereka jauh dari agama Allah, mereka tidak peduli dengan agama Allah, mereka pun tidak mau berusaha untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Shadaqa Rasulullah, benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian ya akhal Islam, di antara fenomena akhir zaman yang Rasulullah kabarkan itu dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, di mana Abdullah bin Mas'ud berkata, "Kaifa antum idza labisatkum fitnah yahramu fiha al-kabir wa yarbu fiha as-saghir. Idza turika minha syai'un qila turikatis sunnah qalu wa mata dzak qal idza dhahabat ulama'ukum wa kathurat juhala'ukum wa kathurat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum wa kathurat umara'ukum wa qallat umana'ukum wal tumasatid dunya bi amilil akhirah wa tufukkiha li ghairid din." Kata Rasulullah, kata Abdullah bin Mas'ud, "Bagaimana pendapat kalian?" Kata Ibnu Mas'ud, "Apabila fitnah telah merajalela pada kalian, di mana orang dewasa tumbuh di atas fitnah, anak kecil dewasa di atas fitnah, sehingga fitnah dianggap sesuatu yang biasa. Fitnah dianggap sesuatu yang biasa. Bahkan terkadang ketika ada orang yang ingin merubahnya, orang mengatakan ada sunnah yang hendak dirubah, padahal itu bukan sunnah." Coba Pak, kita hidup di zaman ini tumbuh di atas fitnah Pak. Kita sudah terbiasa dengan melihat wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Bahkan sebagian orang, wanita dan laki-laki, sudah terbiasa yang namanya salam-salaman. Laki-laki perempuan salam-salaman. Padahal Rasulullah mengatakan apa? Lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi daripada ia harus memegang wanita yang bukan mahramnya. Tapi di zaman sekarang Pak, kalau bapak tidak mau salaman sama perempuan, ini aneh. Kok kamu nggak mau salaman? Aneh kamu itu. Jangan-jangan agama kamu aneh itu, sesat. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa tumbuh di atas itu. Sehingga kita menganggap bahwa itu sunnah, bahwa itu perkara yang lumrah. La ilaha illallah. Sehingga ketika ada orang yang mengingkari, kita merasa aneh. Ini orang kok mau begini, kok aneh, dan yang lainnya.
Benar yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ternyata. Berapa banyak perkara-perkara yang Rasulullah larang kepada kita ternyata menjadi sebuah kebiasaan hidup kita. Ketika kita larang, orang-orang merasa aneh, bahkan kita yang diingkari oleh mereka. Dalam muamalah jual beli, berapa banyak ya di situ terdapat unsur-unsur riba, kita biasa saja. Dalam masalah kehidupan kita, berapa banyak kita terbiasa di atas fitnah, apalagi bapak-bapak yang di rumahnya itu ya setel televisi yang di situ udah biasa lah nonton iklan-iklan, acara-acara televisi yang masya Allah wanita-wanitanya telanjang dan yang lainnya. Terkadang karena sudah terbiasa nontonnya biasa aja. Ya. Tidak ada dalam hati kita pengingkaran sama sekali. Bahkan yang terkadang Pak, kalau sudah menjadi kebiasaan dari kecil, saya yakin dia akan menganggap inilah yang benar. Allahul musta'an wal itiklan. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud ya, bagaimana apabila fitnah merajalela di antara kalian? Orang yang dewasa tumbuh di atas fitnah, anak kecil pun tumbuh di atas fitnah, sehingga fitnah dianggap sebagai sunnah. Apabila ada orang yang meninggalkan fitnah, orang-orang berkata ada sunnah yang ditinggalkan, padahal itu bukan sunnah. Kemudian ditanya kepada Abdullah bin Mas'ud, hai Abu Abdurrahman, kapan itu akan terjadi hai Abdullah bin Mas'ud? Kata Abdullah bin Mas'ud apa? Apabila ulama kalian telah pergi, ya, dan orang-orang bodoh terhadap agama telah banyak pada kalian. Banyak para qori-qorinya, tapi sedikit orang yang faqih. Banyak pemimpinnya, tapi sedikit yang amanah. Dan dunia dicari dengan amalan kehidupan akhirat. Ya, dan dipelajari selain agama Allah. Artinya, ya orang-orang lebih senang mempelajari ilmu-ilmu selain agama Allah dan tidak peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan terjadi kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu arba. Ikhwatul Islam azakumullah. Nah inilah Pak fenomena-fenomena akhir zaman yang telah Rasulullah SAW kabarkan kepada kita Pak. Dan kita hidup di akhir zaman ini Pak. Bapak tahu tanda-tanda hari kiamat yang Rasulullah telah kabarkan rata-rata telah muncul di zaman ini Pak. Bahkan yang Bapak sendiri tumpangi setiap hari. Bapak setiap hari naik mobil tidak Pak? Naik mobil. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa di antara tanda dekatnya hari kiamat munculnya kendaraan yang mempunyai beberapa pelana. Yang ditafsirkan oleh para ulama maksudnya mobil. Mobil itu tanda hari kiamat Pak. Ya. Bukannya kita tidak boleh naik mobil, boleh. Tapi Rasulullah mengabarkan itu tanda dekatnya hari kiamat. Berarti kita ini sudah dekat dengan hari kiamat. Lalu apa persiapan kita? Apa yang kita siapkan menuju kehidupan akhirat nanti? Apakah kita akan baru menyesal ketika kita melihat matahari terbit dari barat? Ataukah kita baru menyesal dan bertaubat dan berkata, ya Allah aku taubat, di saat nyawa telah sampai di kerongkongan? Di saat itu taubat sudah tidak ada nilainya lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah, sekarang juga kita beramal saleh. Sekarang juga kita taubat kepada Allah. Kita tidak tahu apakah kita akan mendapatkan hari kiamat, dan jangan sampai kita termasuk orang yang mendapatkan hari kiamat. Karena Rasulullah mengatakan, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Hari kiamat tidak akan tegak kecuali kepada seburuk-buruknya manusia. Allahu a'lam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat.